Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Akang Teteh untuk menjelaskan materi sosiologi, eh, terkhusus tentang materi sosiologi sebagai ilmu dan nilai serta norma sosial. Terkhusus untuk materi sosiologi sebagai ilmu, nanti kita akan lebih fokus kepada 3 poin. Yang pertama, sejarah munculnya ilmu sosiologi. Yang kedua, karakteristik ilmu sosiologi. Yang ketiga, objek kajian sosiologi. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang 3 poin khusus yang akan kita fokuskan, kita bahas sedikit tentang hakikat sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte atau yang kita kenal sebagai Bapak Sosiologi. Menurut beliau, sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya teman atau kawan dan logos yang berartinya ilmu. Jadi secara istilah dapat kita kemukakan kalau sosiologi adalah ilmu tentang kawan atau tentang teman. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah sejarah munculnya ilmu sosiologi. Sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial yang membahas tentang masyarakat. Namun, selanjutnya sosiologi berkembang menjadi ilmu tersendiri. Menurut Brigatsberger dan Peter Alberger, sosiologi itu muncul karena adanya ancaman terhadap tatanan kehidupan sosial atau ancaman terhadap susunan kehidupan sosial. Lalu ada Leyendecker mengidentifikasi ancaman tersebut menjadi penjabaran sebagai berikut. Yang pertama itu terjadinya 2 revolusi, yaitu revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Nah, di sini revolusi industri adalah peningkatan produksi karena adanya mesin baru yang menggunakan sumber energi baru, di mana pada awalnya sesuatu yang dihasilkan itu hanya terbatas. Setelah menggunakan mesin ataupun sumber energi baru sebagai support sistemnya, itu hasilnya menjadi 2 kali lipat. Nah, di sini ada revolusi Prancis yang muncul karena adanya keabsolutan pemerintahan seorang raja. Yang kedua, timbulnya kapitalisme pada akhir abad ke-15, di mana di sini istilahnya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, atau bisa kita istilahkan juga atau kita lihat faktanya sebagai pasar bebas. Yang ketiga, adanya perubahan di bidang sosial dan politik. Yang keempat, adanya perubahan akibat reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther. Ini berkaitan dengan materi reformasi gereja, di mana Martin Luther adalah salah seorang tokoh reformasi gereja yang nantinya menjadi pelopor munculnya agama Kristen Protestan. Yang kelima, meningkatnya individualisme. Yang keenam, lahirnya ilmu pengetahuan modern. Yang ketujuh, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Jadi berikut adalah penjabaran dari ancaman yang muncul terhadap tatanan sosial masyarakat. Lalu di sini Auguste Comte, seorang filsafat Prancis, melihat perubahan-perubahan tersebut tidak saja bersifat positif tetapi juga berdampak negatif. Auguste Comte melihat hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak lagi mengetahui bagaimana cara mengatasi perubahan. Sebagai akibat revolusi dan hukum-hukum apa saja yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial. Jadi, menurut Auguste Comte, perlu suatu disiplin ilmu tersendiri untuk mengatasi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akibat fenomena yang terjadi pada masyarakat Eropa lah pada saat itu, mulai dari revolusi industri maupun revolusi Prancis. Oleh karena itu, Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tersendiri. Jadi pada awalnya belum menjadi suatu rumpun atau disiplin ilmu, lalu kemudian ditingkatkan menjadi disiplin ilmu. Ia memberi nama ilmu tersebut dengan istilah sosiologi. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emil Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya Rules of Sociological Method atau metodologi
sosiologi. Meskipun demikian, atas jasanya terhadap kelahiran sosiologi, Agus Kom pada akhirnya dinobatkan sebagai bapak dari ilmu sosiologi. Nah, sekarang kita lihat yaitu objek kajian sosiologi. Nah, sebelumnya dari awal kita sudah membahas kalau objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Namun di sini kita bagi fokusnya menjadi dua, yaitu ada objek formal dan objek material. Di sini objek material itu berkaitan dengan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok sosial. Kalau formal itu manusia sebagai perwujudan dari hubungan sosial antar manusia. Nah, selanjutnya di sini ada juga beberapa ahli yang membahas tentang pokok bahasan sosiologi. Yang pertama ada Emil Durkheim. Menurut Emil, pokok bahasan sosiologi itu adalah fakta-fakta sosial. Kalau menurut Max Weber, pokok bahasan sosiologi itu adalah tindakan sosial, tapi tidak semua tindakan. Hanya tindakan yang mempertimbangkan perilaku orang lain. Nah, selanjutnya ada Works Mills. Itu pokok bahasan sosiologi menurut dia adalah khayalan sosiologis yang diperlukan untuk memahami masyarakat maupun yang ada di dalam diri masyarakat. Selanjutnya menurut Peter L. Berger, salah satu ahli sosiologi yang sering kita kenal, yaitu objek atau pokok bahasan sosiologi itu adalah realitas sosial. Nah, di sini sosiolog harus bisa menyingkap berbagai fenomena yang menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Selanjutnya kita langsung membahas tentang poin penting yang kedua, karena yang poin penting yang pertama sudah terbahas dan sering juga keluar dalam soal UTBK, yaitu objek kajian sosiologi. Yang kedua itu adalah karakteristik sosiologi sebagai ilmu. Nah, di sini yang pertama ada empiris, ya. Di sini yang pertama ada empiris atau berdasarkan kenyataan. Maksudnya berdasarkan pada kenyataan di sini yaitu sosiologi mempelajari tentang fenomena kemacetan di ibu kota Jakarta. Argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi misalnya adalah kemacetan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang dicetuskan oleh pemerintah. Jadi, menurut sosiologi di sini kemacetan terjadi karena orang tidak percaya terhadap angkutan umum karena takut terlambat dan sebagainya. Yang kedua, karakteristik sosiologi sebagai ilmu itu adalah teoritis, di mana sosiologi sebagai ilmu selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Abstraksi merupakan penarikan simpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Sebagai contoh, sosiologi menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara kemacetan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang rendah. Abstraksi yang dihasilkan merupakan pernyataan yang menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk menanggulangi kemacetan. Pernyataan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan proses panjang penelitian sejak observasi hingga penarikan kesimpulan. Yang ketiga, karakter sosiologi sebagai ilmu yaitu kumulatif. Nah, kumulatif artinya sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa, melainkan disusun atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Teori tersebut menjelaskan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi pengembangan dari penelitian yang sudah ada. Contohnya, tentang kemacetan tadi yang menghasilkan muncul kesimpulan baru yang melibatkan kesimpulan-kesimpulan yang pernah ada. Seperti penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penyebab kemacetan adalah karena tingginya daya beli masyarakat, termasuk daya beli konsumsi mobil pribadi. Penelitian lain menyebutkan bahwa mobil memberikan prestise biasanya ya, dan status yang menjanjikan buat pengguna. Jadi kalau kita menggunakan mobil tuh lebih dipandang sama orang, atau penghargaan lah istilahnya ya. Nah, kumulatif sebagai ciri sosiologi artinya beberapa hasil penelitian tersebut dilibatkan dalam analisis sehingga kesimpulan baru yang sudah ada merupakan hasil akumulasi pengetahuan. Nah, yang terakhir, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu adalah membahas suatu permasalahan tanpa mempersoalkan
nilai baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Sosiologi lebih berkepentingan untuk menjelaskan mengapa fenomena terjadi. Jadi bukan ngejudge ya. Nah, di sini contohnya kemacetan sebagai masalah sosial dalam penelitian sosiologi tidak dinilai sebagai hal yang buruk. Sosiologi tidak berkepentingan untuk menjustifikasi bahwa kemacetan itu buruk. Tentu saja tidak pula mengatakan kemacetan itu baik. Sosiologi hanya menjelaskan mengapa kemacetan di ibu kota Jakarta bisa terjadi. Ketika penjelasan mengatakan bahwa kemacetan terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sosiologi tidak pula menjudge bahwa tingkat kepercayaan publik yang rendah itu buruk. Sosiologi bersifat non-etis, artinya tidak menjustifikasi yang baik atau buruk dari suatu persoalan. Nah, untuk fokus yang terakhir itu kita membahas tentang kegunaan dan peranan sosiologi. Kegunaannya di sini satu untuk pembangunan, yang kedua untuk penelitian karena kebanyakan penelitian dilakukan oleh ahli sosiologi. Peranannya sendiri, yang pertama sosiolog sebagai ahli riset, yang kedua sosiolog sebagai konsultan kebijakan, yang ketiga sosiolog sebagai teknisi, yang terakhir adalah sosiologi sebagai guru atau pendidik. Maksudnya di sini sebagai ahli riset senang dengan pengumpulan data, sebagai konsultan mempertimbangkan pengaruh kebijakan, sebagai teknisi memberikan desain pembangunan, sebagai guru merupakan pendidikan pertama diperoleh dalam keluarga. Sekian dulu pembahasan materi dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.